Oke, selamat pagi semuanya. Marilah kita sebelum memulai PJJ hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan PJJ hari ini berjalan dengan lancar. Kamu memahami apa yang kita akan pelajari nanti, sehingga bahan-bahan ini bisa kamu pahami dengan baik. Oke, silakan ambil sikap doa yang baik. Sudah siap semua ya? Oke, berdoa mulai. Cukup. Oke, terima kasih anak-anak. Kalian sudah bergabung di kegiatan PJJ Matematika pada pagi hari ini. Sekarang saya tanya nih, sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Materi kita yang kemarin tentang himpunan, kemudian tugas yang saya berikan, apakah ada yang belum mengerjakan? Sudah mengerjakan semua? MCH terakhir kemarin ngecek tanggal hari apa ya? Ini hari Rabu, hari Senin malam. MCH ngecek, masih ada beberapa yang belum mengerjakan ya. Jadi kemarin tugas himpunan 1 itu dari 2.1 dan 2.2. Meskipun kemarin ada tenggat waktunya hari Senin, tapi bagi kalian yang belum mengirim tugas, silahkan dikirim ya tugasnya ya. Daripada nanti kamu tidak ada nilai, jadi meskipun terlambat tetap dikirim, ya nanti beda sih hitungannya, siapa yang disiplin mengirim sama yang telat mengirim itu pasti ada perbedaan. Sebagai apresiasi bagi anak-anak yang disiplin yang tepat waktu, gitu ya. Baik, review sebentar mengenai materi yang kemarin. Pada pembelajaran matematika pertemuan yang terakhir kemarin, kita sudah mempelajari tentang apa itu himpunan, kemudian memberi nama himpunan, cara menyatakan himpunan. Ada 3 cara ya kemarin ya untuk menyatakan himpunan itu. Yang pertama itu dengan kata-kata, yang kedua dengan apa? Sebutkan anggotanya. Pintar, Siksa Salsabila dengan menyebutkan anggotanya. Lalu cara yang ketiga apa? Notasi pembentukan Dengan notasi pembentukan himpunan. Bangga sekali saya sama kamu dengan notasi pembentuk himpunan. Oke. Kemudian kita sudah belajar mengenai himpunan kosong, apa itu himpunan kosong, kemudian himpunan semesta, sudah ya. Lalu yang terakhir himpunan bagian. Baik. Untuk pertemuan pada pagi ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Jadi dalam himpunan nanti kita akan membahas 4 operasi pada himpunan. Kamu lihat ya di paparan saya ini. Oke, yang pertama, operasi himpunan yang pertama adalah irisan, yang kedua adalah gabungan, yang ketiga selisih, dan yang keempat adalah komplement. Kita akan mempelajari apa itu irisan, gabungan, selisih, komplement, kemudian sifat-sifatnya bagaimana, dan kita menyatakan dalam diagram Venn seperti apa, gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, yang kita bahas pertama kali adalah irisan. Ya. Irisan. Lambang irisan kayak gini nih, kayak U kebalik, tapi membacanya bukan AUB, bukan, tapi membacanya A irisan. Kayak ending ya, kayak N, bukan ANB, tapi A irisan B. Untuk notasi pembentuk himpunan irisan, A irisan B itu didefinisikan sebagai himpunan X di mana X merupakan anggota A dan X merupakan anggota B. Tanda seperti huruf E ini adalah tanda elemen ya. Kata sambungnya adalah dan. Dan. Untuk lengkapnya, untuk jelasnya, kamu lihat contoh yang saya berikan ini ya. Misalnya, saya mempunyai himpunan A, anggotanya 2567. Anggota B 13579. Kalau kalian disuruh mencari A irisan B, berarti kamu mencari anggota yang menjadi anggota A dan anggota B. Kira-kira siapa itu? A irisan B, anggotanya siapa aja?
5. 5 dan 7, Mam. 5 dan 7. Betul. Iya. Artinya apa? 5 dan 7 itu menjadi anggota A sekaligus menjadi anggota B. Ya. B. Kita lihat ya, benar nggak 5 dan 7? Oke, jawabanmu betul ya. Jadi A irisan B adalah 5 dan 7. Untuk menyatakan A irisan B dalam diagram Venn, nanti diagram Venn kalian bisa baca mengapa namanya diagram Venn. Diagram Venn itu adalah ekspres untuk menyatakan suatu himpunan dalam bentuk diagram yang menemukan adalah John Venn. Ya. Kalau besok kamu misalnya menemukan sesuatu tentang matematika, bisa kamu beri nama dengan namamu, misalnya diagram Zaki, diagram Siva, gitu ya. Ini yang menemukan namanya John Venn, seorang ahli matematika dari Inggris. Oke. Untuk menyatakan A irisan B dalam diagram Venn, kamu lihat. Anggota A tadi berapa saja? 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Anggota B 1, 3, 5, 7, 9. 7, Nah, 9. daerah A irisan B-nya adalah ini nih. Jadi yang menjadi anggota dua-duanya. Dia menjadi anggota A dan sekaligus menjadi anggota B. Itu ya cara menggambar dalam diagram Venn ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ada himpunan P diketahui ya. P diketahui A, B, C, D, E. Kemudian ada himpunan Q ya. Di mana Q anggotanya A, B, C. Artinya apa? Semua anggota Q itu ada di P. Semua anggota Q ada di P. Sehingga P irisan Q-nya adalah ABC. ABC ini adalah himpunan Q. Sehingga kita kalau gambar dalam diagram C-nya seperti itu. Ya, perhatikan. Nah, yang diarsir itu adalah daerah A, AP, irisan Q. Q berada di dalam himpunan P. Mengapa? Karena semua anggota Q ada di P. Kamu nggak boleh menuliskan ABC itu di dua tempat. Ya. ABC ya ada satu di situ, di mana ABC itu merupakan anggota Q. Dan semua anggota himpunan Q merupakan anggota himpunan P. Jadi daerah yang diarsir ini ya, daerah yang diarsir ini adalah P irisan Q-nya. Baik, kita lanjutkan. Karena semua anggota Q itu ada di dalam P, kita bisa katakan bahwa Q merupakan himpunan bagian dari P. Ingat pengertian himpunan bagian kemarin. Q merupakan himpunan bagian dari P jika semua anggota Q menjadi anggota P. Kalau Q merupakan himpunan bagian dari P, maka P irisan Q sama dengan Q. Itu ya gambarnya. Baik, itu mengenai irisan. Satu lagi contoh yuk. Diketahui himpunan A 1, 2, 3. Kemudian ada satu himpunan lagi yaitu himpunan B. Kita lihat ya. A irisan B-nya artinya yang menjadi anggota A dan B. Ini anggota A dan B sama nggak ini? Sama. Sama-sama 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita disuruh mencari anggota A dan B yang sama yang mana, ya udah berarti semuanya sama. Lihat diagram Venn-nya. Kamu nggak usah menggambar dua lingkaran karena anggotanya sama, nggak boleh. Di sini digambar A, di sebelahnya digambar B, padahal anggotanya sama nggak bisa, ya. Jadi satu anggota dalam satu himpunan itu ditulisnya sekali, nggak boleh dua kali. Sehingga kita bisa simpulkan ya, kalau himpunan A sama dengan B, maka A irisan B-nya sama dengan A, sama juga dengan B. Ini gambar yang diarsir bisa kamu lihat. Ini ya. Ini kesimpulannya. Jika A sama dengan B, maka A irisan B sama dengan A sama dengan B. Jadi ada tiga kondisi anak-anak ya. Yang pertama tadi, himpunan ada A irisan B untuk anggota yang sama. Kemudian ini himpunan A dan B-nya, di mana semua anggota A dan B mempunyai jumlah anggota dan macam-macam anggota yang sama. Sehingga gambarnya kayak gini. Ya. Oke. Satu lagi, contoh untuk
Nah, kamu lihat. Apakah anggota A dan B ada yang sama ini? Tidak. Enggak ada. Kamu nggak bisa menentukan anggota A dan B yang sama. Artinya nggak bisa mencari irisannya. A dan B itu saling asing atau saling lepas. Sehingga kalau kamu disuruh mencari A irisan B, itu himpunan kosong. Kamu lihat, ini nggak beririsan sama sekali. A-nya anggotanya 1357, B-nya 0246. Ya. Jadi, kita bisa simpulkan. Jika A itu saling lepas, tanda garis 2 ini bukan dibaca sejajar ya, tapi saling lepas. Saling lepas itu artinya anggota A dan B nggak ada yang sama. Jika A saling lepas B, maka A irisan B adalah himpunan kosong. Oke? Baik. Kamu perhatikan aja dulu, nggak usah nulis. Nanti paparanku, PPT-ku tak kirim ke grup. Gitu ya. Oke. Yang kedua tadi apa? Irisan yang kedua adalah, operasi yang kedua adalah gabungan atau union, ya. Lambangnya kayak huruf U. Oke. Sekarang perhatikan. Saya mempunyai himpunan A 2567, himpunan B 13579. Kalau tadi saya disuruh mencari A irisan B, ketemunya adalah 5 dan 7. Sekarang kalau disuruh mencari A gabungan B, itu berarti saya menyebutkan semuanya. Disebutkan semua, tapi yang double ditulisnya sekali. 5 dan 7 ini sama toh, tapi nggak ditulis 2 kali, tetap ditulis sekali. Anggota A digabung dengan B, berarti siapa aja? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. Paham ya? Oke, bedakan dengan irisan tadi. Diagram B-nya begini toh. Nah, kalau irisan tadi kan cuma di tengah ini yang diarsir nih. Kalau gabungan berarti yang diarsir semua. Ah, begitu. Itu adalah gabungan A dan B. Sehingga kita bisa mendefinisikan nih. A gabungan B adalah himpunan X di mana X merupakan anggota A atau X merupakan anggota B. Jadi yang menjadi anggota A disebutkan, yang menjadi anggota B disebutkan, yang menjadi anggota keduanya juga disebutkan. Beda dengan irisan tadi. Kalau irisan tadi yang disebutkan yang menjadi anggota kedua-duanya, gitu ya. Jadi perbedaan kata dan dengan atau. Oke, lanjut. Contoh. Diketahui himpunan P, A, B, C, D, E, F. Kemudian himpunan Q, A, B, C. Kayak tadi ya contohnya ya. Saya masih menggunakan contoh yang sama dengan yang irisan tadi. Hanya sekarang yang dicari adalah gabungannya. Kalau ini digabung berarti KB disebut ya. KB disebut siapa aja ini? A, B, C, D, E, F. Oke, ABC-nya disebut sekali meskipun ada di P dan ada juga di Q ya. Lihat diagram Venn-nya. Nah, ini anggota Q, semua anggota Q ada di P. Kalau tadi kita disuruh nyari irisan kan cuma ini doang nih yang diarsir. Ya, tapi kalau disuruh mencari gabungan berarti semuanya yang diarsir ya, digabung antara anggota A dan B. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, gampang kok ini ya. Lanjut. Kita bisa simpulkan nih, kalau tadi Q merupakan himpunan bagian dari P, maka P irisan Q-nya sama dengan Q. Tapi kalau yang dicari itu P gabungan Q, maka P gabungan Q-nya adalah P. Ya, oke. Contoh lagi. Gabungan B-nya siapa? Nah, sama ya. Semua anggota dan B sama. Sehingga gambarnya sama dengan yang irisan tadi. A sama dengan B, maka A gabungan B-nya sama dengan A sama dengan B. Jika A sama dengan B, maka A gabungan B sama dengan A sama dengan B. Ya, oke. Contoh berikutnya. Kalau A dan B nggak ada anggota yang sama. A-nya 1357, B-nya 0246. Kamu disuruh mencari gabungannya. Nah, apa digabungkan? Gambarnya dalam diagram Venn, gabungannya adalah ini nih, semua diarsir. Nah, gitu kan? Karena yang diarsir ini adalah anggota gabungan dari A dan B.
Baik. Yang ketiga adalah selisih. Selisih. Irisan sudah, gabungan sudah, sekarang selisih. Apa itu selisih? Kamu lihat contoh saya ini sebagai ilustrasi. Masih menggunakan himpunan yang tadi, ya. A-nya 2567, B 13579. Sekarang kita mencari selisih. Perhatikan contoh saya ini ya. Kalau A dan B-nya diketahui itu, maka selisihnya adalah ini. Nah, kamu bisa simpulkan apa nih? Kalau A-nya 2567, B-nya 13579, kok A selisih B-nya kok 2 dan 6? Kok 2 dan 6? Kira-kira saya mencari siapa itu? Anggota yang hanya ada di A, bukan di B. Ya, mencari anggota A yang tidak ada di B. Anggota A yang nggak ada di B itu adalah 2 dan 6. Ya toh? A selisih B akan berbeda dengan B selisih A. Kalau B selisih A itu mencari anggota B yang bukan atau yang tidak menjadi anggota A. Nah, kalau kita gambar A selisih B-nya ini nih daerah 26. Ini ya. Daerah selisihnya adalah 26. Kalau nanti disuruh mencari B selisih A berarti yang diarsir yang bagian B ini, ya, anggota B yang tidak menjadi anggota A yaitu 1, 3 dan 9. Lanjut ya. Nah, ini definisinya. A selisih B adalah himpunan di mana X merupakan anggota A dan X bukan merupakan anggota B. Artinya mencari anggota A yang tidak menjadi anggota B. Contoh berikut. Masih menggunakan P dan Q yang tadi. Hanya sekarang dicari selisih. Yuk, coba kamu jawab. P selisihnya siapa? Siapa? D, E, F. Anggota P yang tidak menjadi anggota P adalah D, E, F. Coba cek. Benar nggak sih? Iya, benar. Diagram Venn-nya yang diarsir yang mana? DEF ya, oke. Yang diarsir adalah daerah DEF. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Kalau sekarang A dan B-nya itu sama. Anggota A dan B yang sama. Kira-kira A selisih B-nya siapa? Tidak ada. Atau himpunan kosong. Karena semua anggota A dan B sama. Ya toh? Semua anggota A B sama, maka A selisih B-nya adalah himpunan kosong. Kalau kita gambar dalam diagram Venn nggak ada. Karena semua anggota A dan B sama nih. Mencari anggota yang tidak menjadi anggota B nggak ada. Ya. Jadi kita bisa simpulkan kalau himpunan A sama dengan B, maka A selisih B-nya adalah himpunan kosong. Satu lagi untuk selisih. A dan B-nya berbeda atau saling lepas. Tidak ada anggota A yang sama dengan B atau semua anggota A dan B itu berbeda. Sehingga kalau kamu disuruh mencari A selisih B, anggota A yang tidak menjadi anggota B adalah anggota A sendiri, ya, karena A dan B nggak ada anggota yang sama. Mana diagramnya? Diagramnya ini daerah yang diarsir adalah daerah A. Oke, bisa dipahami ya? Satu lagi. Kesimpulannya, jika A dan B itu saling asing atau saling lepas, maka A selisih B sama dengan A. Ya. Yang terakhir yaitu komplement. Perhatikan contoh saya. S. Kemarin S itu lambang untuk apa, nak? S itu? Semesta. Semesta atau kesetaraan ya. Kemudian ada himpunan A. Himpunan A 2357. Kalau kamu disuruh mencari komplement, itu ketemunya adalah 1468910. Apa itu 1468910? Apa? Siapa? Yang ada di S tetapi tidak ada di Anggota semesta yang tidak menjadi anggota A. Betul?
Ya, jadi semesta yang tidak ada di A itu adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10. Kamu lihat, semestanya 1 sampai 10 ya. Kemudian A-nya 2, 3, 5, 7. Maka A komplemennya adalah yang di luar. Anggota semesta yang tidak menjadi anggota A. Itu definisi komplemen. Lambang komplemen itu dikasih koma atas di sini nih, tanda apostrof di atas sini. Atau apostrof ada juga buku yang menggunakan C. Membacanya bukan A pangkat C, tapi membacanya A komplemen. Sehingga kita bisa definisikan, A komplemen adalah himpunan di mana X itu merupakan anggota S dan X bukan anggota A. Artinya, mencari anggota semesta yang tidak menjadi anggota A. Itu yang dimaksud dengan komplemen. Ada empat kondisi yang nanti berhubungan dengan komplemen itu ya. Nanti kamu lihat kalau irisan itu bagaimana komplemennya, kalau gabungan gimana ya. Itu nanti bisa kamu dibaca sendiri. Bentar ya, ini saya perlihatkan ke kamu definisi dari A komplemen ya. Kalau misalnya antara A dan B-nya beririsan, komplemennya di mana? Kalau ada di kalau himpunan A ada di B, irisannya bagaimana? Komplemennya bagaimana? Itu ya anak-anak ya. Sudah ada 4 operasi himpunan yang kita bahas. Irisan, apalagi tadi? Gabungan, terus? Selisih. Terus? Komplemen. Ya. Oke. Silahkan dipelajari nanti. Semoga bahan paparanku tadi bisa membantu kamu untuk memahami materi ya. Kamu boleh baca nanti materi di modul, kemudian di buku paket juga ada. Setelah kamu memahami, boleh dikerjakan LK 2.3. LK 2.3 dari modul halaman 43. Soal tidak usah ditulis. Seperti biasa dikerjakan di buku tugas. Ya. Itu ada 7 soal. Bukan soal yang sulit, gampang kabeh. Tinggal kamu mau mengerjakan atau tidak. Ya. Kalau tidak paham, silahkan bertanya di grup, bukan japri. Nanti kalau di grup pasti temanmu banyak yang menjawab. Ya, banyak temanmu yang sudah paham bisa saling berbagi. Nanti kalau kira-kira temanmu juga nggak paham, baru Memsah yang memberi jawaban. Dikerjakan di buku tugas. Ada sering bertanya nih, boleh nggak di buku modul, di buku tugas. Buku tugas itu seperti biasa nanti diminta untuk dikumpulkan. Itu masih ada beberapa buku tugas yang belum diambil loh. Saya tiap hari ke sekolah tapi nggak ada yang ngambil. Masih ada di mejanya MCH. Jadi yang merasa belum mengambil buku tugas, silahkan segera mengambil. Ya. Kalau misalnya nggak ada MCH, ya tanya Bapak Ibu Guru, mau ke mejanya MCH, mau mengambil buku tugas. Gitu ya anak-anak ya. Kamu masih ada pembelajaran matematikanya sampai jam 9:30 kan? Jadi kamu bisa mengerjakan LK 2.3. Mumpung masih hangat, kamu masih paham tentang apa yang kita pelajari hari ini. Kalau kamu kerjakan besok-besok, sukanya nanti udah lupa apa kemarin irisan, apa himpunan, apa gabungan. Jadi mumpung masih hangat, dibuka, dipelajari, kemudian dikerjakan di buku tugas. Kalau sudah selesai, boleh dikirim. Itu ya anak-anak ya. Saya pengen semua on cam supaya saya bisa lihat wajahmu. Caranya Bu ya Pak Arif. Stop share ya. Oke. Wih, cantik-cantik anakku. Yuk, mari kita foto sebentar. Foto keluarga 7 ABCDE Matematika. Ayo, on cam. Tak foto ya. Oke. Yang lain tak foto lagi. Ini ada 4 halaman nih. Banyak banget ya penggemar MMC tuh. Yuk, on cam. Nanti tak kirim di grup deh, biar kamu tahu. Oh, itu wajahku. Ih, sip. Wah, penuh sekali. Penggemarnya MMC banyak banget ini. Ya. Satu lagi. Ah, ini yang ada Abdi Gusti, yang ada Alul. Yo, mari silahkan.
Dewi Ayu Puspa, Aska Amalina kok nggak on cam ya? Umayi, Dirga, Altaf. Yuk on cam bentar yuk. 1 menit aja. Nggak apa-apa, belum mandi nggak apa-apa. Nggak kelihatan. Oke. Kemal, mana Kemal? Ladisa. Oke. Seru. Ya, mari kita foto sekali lagi. Naufal mana Naufal? Fakri Seina? Hebat kamu ya PJJ Matematika Versi Seragam. Kamu udah pada jadi nih. Bagus loh kalau misalnya pas setiap kali kita Zoom itu pada pakai seragam. Ya. Kelihatan, wah SMP 2 banget. Atasnya seragam, bawahnya kolor juga nggak apa-apa kayaknya ya. Ya, atasnya seragam, bawahnya pakai celana pendek nggak kelihatan. Oke, aduh ya ampun, cakep-cakep ya anakku. Kapan ya bisa tatap muka ya nak ya? Kamu suka pengen sekolah nggak sih? Iya, Mam. Iya ya, oh ya aku juga pengen ketemu kamu. Oke, gitu ya anak-anak ya. Jadi LK 2.3 silahkan dikerjakan. Hari ini masih ada sisa waktu sampai jam 9:30 nanti dikerjakan sedapatnya. Besok diselesaikan, dilanjutkan. Kalau sudah selesai, kirim ke emailnya MemCH, kerjakannya di buku tugas. Oke? Terima kasih anak-anak. Kalian telah bergabung dengan MemCH. Sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan bawa ke grup supaya ada banyak temanmu yang membantu. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat belajar. See you, bye. Terima kasih, Mam. Ya, sama-sama. Semangat ya. Semangat. Terima kasih, Mam. Yuk. Terima kasih, Mam. Dadah. Di pause.